Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Benar Bapa di surga, mengalir kasih Allah dari tempat yang maha tinggi, dari tahta kasih karunia-Mu, memenuhi hidup kami, hati kami, untuk selalu rindu bersyukur kepadamu ya Bapa. Setiap pagi selalu baru berkat-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur, berterima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama-sama dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi kerinduan kita bersama untuk memahami secara luas, secara detail, secara rinci lagi bagaimana kita diberikan gambaran yang lebih luas tentang keadaan dunia di zaman sekarang ini, dan kita dapat menanggapi, nilai, memahami sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman-Nya, khususnya melalui Galatia pasal 4 ini, ya, sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku, bisa mengambil sikap yang tepat ya, mengambil sikap yang tepat untuk menanggapi atau ketika kita menyaksikan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita bisa membedakan dengan baik yang mana yang berkenan kepada Tuhan, yang mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita memilih fokus kita ya, Bapak Ibu Saudara, fokus kehidupan kita, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kita tahu bahwa ada kebersamaan kita yang paling pokok, yang paling utama, bersama dengan Kristus kita hidup di dalam hidup yang baru. Amin, puji Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita kembali masih berbicara tentang roh-roh atau hidup yang diperhamba oleh Allah atau berhala-berhala yang begitu masif ya, begitu menguasai di seluruh penjuru bumi ini. Dan kita sudah mendengarkan beberapa hari yang lalu, memang sejak manusia diciptakan oleh Tuhan dan kemudian jatuh ke dalam dosa, lebih mudah manusia itu terpengaruh kepada pengajaran yang keliru, yang sesat, daripada manusia itu tetap bertahan mengikuti kebenaran dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan karena itu kita bisa mendapatkan informasi yang sangat akurat tentang bagaimana penyebaran, bagaimana tersebarnya pikiran-pikiran yang Paulus katakan pikiran yang terkutuk itu, ya, sampai menguasai semua perilaku daripada umat manusia di dunia ini. Dan sekarang kita seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, katanya gitu ya. Jadi kita berada sebetulnya di lingkungan yang sangat sangat jauh dari keinginan mereka untuk mendekat kepada Tuhan, tapi kita harus membawa terang kebenaran firman ini. Kita harus terus memberitakan Injil kasih karunia. Kita harus terus memberitakan tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah yang sudah
menjadi pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasal 4, saya akan membaca sekali lagi. Ya, kita membaca, saya akan membacakan untuk kita sekali lagi Galatia pasal 4, mulai dari, saya bacakan mulai dari ayat 8 dan 9, 2 ayat saja ya. Ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, lebih tepatnya sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi ini adalah peringatan, warning yang sangat keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dan tentunya kepada kita juga sekarang ini, karena keadaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada zamannya dan juga keadaan yang kita hadapi sekarang ini sama saja ya. Sama saja Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tradisi yang dibangun oleh manusia itu sudah dijadikan sebagai yang Paulus katakan tadi, bahwa sebelum kamu mengenal Allah yang benar, mengenal keselamatan hidup yang kekal, sebelum mengerti kasih karunia Allah, apapun bentuknya, ya apapun bentuknya tradisi manusia itu yang dibangun oleh pemikiran manusia tanpa didasarkan pada kebenaran kasih karunia Allah, itu adalah bentuk manifestasi penyembahan berhala. Apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, ya, apapun alasannya, semua suku-suku bangsa ya di dunia ini, mereka mempunyai cara sendiri untuk mengekspresikan diri mereka bahwa mereka mengenal Tuhan. Ya, dengan cara mereka membuat sesembahan mereka, apakah mereka membuatnya bentuk patung-patung seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti kemarin kita sudah lihat di Kisah Para Rasul 19, bahwa orang-orang yang membuat replika-replika patung-patung, yaitu Demetrius ya, yang menjadikan itu sebagai sumber kekayaan, pendapatan finansial bagi dirinya dan juga bagi kelompoknya. Kemudian setelah dia mendengarkan berita, mereka mendengar pemberitaan daripada Rasul Paulus tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian banyak orang yang menjadi percaya, lalu mereka menjadi iri hati dan berusaha untuk membunuh Rasul Paulus karena mereka terancam ya dengan usaha mereka untuk memperjualbelikan berhala-berhala, patung-patung berhala itu. Ya, ketika berita kebenaran disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka merasa terancam, ya, sehingga mereka sangat dipenuhi dengan iri hati dan ingin membunuh, ingin memusnahkan, ya, menutup supaya jangan ada orang lagi yang setia memberitakan terang kebenaran Kristus. Sama saja Bapak Ibu Saudaraku di zaman sekarang ini, ya, kalau kita orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, ya, anak-anak Allah yang berani membuka mulut kita untuk menyampaikan berita keselamatan, Injil kasih karunia Allah
Yesus mati menghapus segala dosa, ya. Sekali kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, selamat kita untuk selama-lamanya. Kita sudah diampuni dari segala dosa dan kita sudah dikuduskan. Kita bukan orang berdosa, tapi kita adalah orang kudusnya Tuhan yang sudah disucikan oleh darah Yesus, ya. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, pasti di luar sana banyak orang yang akan menentang, ya. Jadi kita jangan berpikir terlalu polos-polos bahwa kalau kita memberitakan kebenaran semua orang akan senang. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus sendiri pun yang menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Ketika dia menyampaikan berita Injil kerajaan itu kepada bangsa Israel, justru umatnya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, itulah yang menjadi penghambat yang paling utama untuk melakukan penganiayaan, penghinaan, ya, kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi yang kita lihat di sini apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia ini, bahwa kemurnian di dalam pengajaran, ya, doktrin, pengajaran kasih karunia ini itu harus terus dijaga, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia, ya. Apapun alasannya, kita harus seperti Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Paulus, ya. Dia bayar harga, sudah dia taruh harga yang paling tertinggi untuk itu, yaitu nyawanya sendiri. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu yang dia katakan. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi suluh, ya, suluh terang yang mengidentifikasi atau yang mengkonfirmasi pelayanan kita sebagai gereja yang benar, persekutuan yang benar, ya. Itu yang mengidentifikasi, itu yang mengkonfirmasi apakah kita masih berjalan di track, on the track, ya, yang benar, di jalur yang Tuhan kehendaki saat ini, ataukah sudah gereja atau kelompok orang percaya sudah menyimpang atau tidak. Jadi bisa dikonfirmasi dari kerinduan daripada orang-orang percaya, orang-orang kudus, ya, untuk apakah masih terus bersemangat membawa berita Injil kasih karunia Allah atau sudah padam semangatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan kita melihat, membaca lebih banyak lagi informasi dari firman Tuhan, dari Alkitab, tentang sejarah kehidupan manusia, kita bisa mengetahui betapa dikatakan di kitab Roma pasal 1, kemarin kita sudah membaca itu, bahwa karena manusia itu memaksa gitu ya, memaksa Tuhan dengan menentukan sendiri cara mereka untuk mengekspresikan diri bahwa mereka itu mengenal Tuhan, dan tanpa peduli, mereka tidak peduli apakah itu sesuai dengan cara Tuhan atau tidak. Dan akhirnya mereka, Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa ya Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk, dikatakan begitu ya. Ya, pikiran-pikiran yang terkutuk itu adalah pikiran yang tidak bersumber dari kebenaran, tidak bersumber dari Kristus sebagai kepala, ya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, tidak bersumber dari firman kasih karunia yang merupakan rahasia yang dibukakan saat ini sebagai jalan untuk mengenal Allah yang benar. Jadi
Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka sendiri. Tuhan tidak memaksa manusia itu harus mempercayai firman-Nya. Tidak dipaksa Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan ketika Yesus Kristus di bumi, ya, Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia juga tidak memaksa bangsa Israel harus percaya kepadanya. Dia hanya memanggil, ya, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban dan yang letih lesu, ya, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau mereka mau, ya, kalau mereka tidak mau, ya itu ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku memang luar biasa. Terlebih lagi saat ini kita semakin bisa memahami lebih, mendapat kesempatan untuk memahami, mengerti dengan baik bagaimana cara mengikut Tuhan yang sesungguhnya saat ini. Cara kita berhubungan dengan Allah, bergaul dengan Allah saat ini, jauh kita lebih beruntung Bapak Ibu Saudaraku. Sebetulnya saat ini adalah saat di mana kasih karunia Allah menjernihkan pikiran manusia, ya, untuk bisa merasakan, mengalami persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya, ya, tubuhnya dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk menebus, ya, segala dosa manusia, menebus hidup kita dari kesia-siaan. Sehingga sekarang dengan kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai sumber kekuatan, kita mempunyai potensi yang besar untuk tetap bersemangat untuk menyatakan, menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik, keselamatan bagi semua orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja tantangannya sudah ada di mana-mana, ya, di mana dikatakan, ya, kemarin kita sudah mendengar sama-sama bahwa Paulus mengatakan di Roma pasal 1 bahwa mereka, orang-orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang belum mendengar atau yang menolak bahkan berita Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah, kabar baik tentang kepastian keselamatan masuk surga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka yang menolak itu, mereka dikatakan menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ancaman cengkeraman, ya, cengkeraman bagi jiwa manusia, karena mereka menggantikan, mereka berusaha lebih percaya kepada dusta daripada kebenaran. Nah, itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau seseorang tidak benar-benar mengerti panggilan, pengenalan akan Kristus Yesus yang sudah dipermuliakan saat ini, ya, maka tidak ada orang yang kebal, ya, tidak ada orang yang kebal terhadap godaan, terhadap pengaruh dunia yang dikatakan bahwa mereka mengembangkan jalan pikiran mereka, arus dunia. Paulus katakan itu adalah jalan pikiran yang terkutuk, karena mereka tidak menundukkan hati dan pikiran mereka kepada kebenaran berita kabar baik dan penyembahan yang sesungguhnya kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya sendiri juga, saya pribadi Bapak Ibu Saudaraku merenungkan apa pernyataan daripada Rasul Paulus ini, bahwa dikatakan kepada jemaat Galatia tadi di ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah,
Atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Ya, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari sumber-sumber kegelapan itu untuk bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Ya, manusia yang merasa bahwa dia berjalan di jalan yang lurus, tapi firman Tuhan katakan tapi ujungnya adalah maut. Ada orang menyangka bahwa jalannya adalah lurus tapi ujungnya adalah menuju maut, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tanpa diterangi oleh Roh Kudus, tanpa diterangi oleh firman Tuhan, tidak ada orang yang bisa dipercaya bahwa apa yang diperjuangkannya itu adalah sejalur dengan apa yang Tuhan rencanakan, selaras dengan program Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita percaya kepada imajinasi liar daripada manusia yang Paulus katakan bahwa mereka itu berusaha menggantikan kebenaran dengan dusta. Ya, hanya firman Allah yang menjadi sumber kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cerita-cerita manusia yang dikreasi, ya, hayal liar daripada manusia yang berdosa itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat halus dan bisa membuat manusia terpesona, ya, kagum sedemikian rupa. Akhirnya larinya manusia itu fokusnya adalah kepada hal-hal duniawi dan tidak peduli dengan kebenaran Allah, ya, tidak peduli dengan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus saat ini, ya, tidak peduli dengan panggilan kehidupan yang mulia di dalam Kristus. Dan manusia itu membangun, mengkreasi zona nyaman, ya, comfort zone di dalam kehidupannya, dan dengan demikian dia membenarkan diri bahwa dia sekarang sedang baik-baik saja, gitu ya, sedang baik-baik saja. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, saya berbuat baik, saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, ya, saya tidak mencuri, saya tidak berbohong, saya tidak korupsi, ya, maka saya adalah orang yang baik. Begitu manusia, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kecilnya, ya. Jadi dia membenarkan diri sendiri sehingga dia berpikir bahwa dengan apa yang keadaan di mana dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik, bahwa dengan begitu dia sudah beres, begitu ya, beres dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita wajib harus mengenal, ya, mengenal kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui firman kasih karunia-Nya saat ini, bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengertian akan firman yang mendewasakan kita, supaya kita luas pemahaman pengertian kita, bahwa saat ini bukan usaha dan perbuatan kita yang menjadi dasar bagi Tuhan untuk menerima keberadaan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, di mana dia mengorbankan nyawanya, ya, bahwa dari peristiwa itu, dari kebaikan kasih karunia Tuhan itu, diterbitkan satu, ya, jalan pengenalan akan Kristus yang sorgawi, bukan yang duniawi, yang sorgawi saat ini melalui kebenaran firman kasih karunia-Nya, agar kita bisa mengerti ruang lingkup dari panggilan Allah saat ini untuk mengenal Dia dengan benar. Kita bisa tercover dengan kita selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kepada kita secara khusus sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga melalui hambanya Rasul Paulus. Melalui pelayanan Rasul Paulus kita mengenal sebagai kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rosamon, ya, Roma sampai Filemon. Kita bisa semakin banyak kita memahami, membaca. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, ya, gunakan waktu secara teratur di sela-sela kesibukan kita,
melakukan berbagai hal, pekerjaan yang harus kita selesaikan, tapi bagilah waktunya, waktu Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan, terkhusus dari surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Karena di sana kita mendapat suatu gambaran, wawasan, pemikiran surgawi yang disingkapkan, yang diungkapkan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, dan sekarang kita mempunyai kesempatan untuk memahami itu secara akurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembali lagi mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa mereka yang hidup di dalam kegelapan dikendalikan oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, lemah dan miskin. Udah lemah, miskin lagi, apa yang bisa diharapkan dari semua itu? Ya, itu hanya tipuan, trik-trik, ya, tipuan yang menjerumuskan hidup manusia itu kepada kehancuran. Jadi hanya orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh firman kasih karunia, ya, hanya itu yang dapat yang bisa menghindarkan diri, menjauhkan diri dari godaan-godaan yang disebut tadi roh-roh atau Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah, atau penyembahan-penyembahan berhala yang menguasai hampir seluruh, ya, manusia di penjuru bumi ini dengan segala bentuk-bentuk daripada penyembahan mereka, sehingga kita Bapak Ibu Saudaraku bisa melihat contoh-contoh juga dari pengalaman Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 17, ya. Saya mengajak kita untuk melihat dulu satu bagian lagi di Kisah Para Rasul 17 di mana waktu itu Paulus sedang berada di Athena, ya, sedang berada di Athena, ya. Kemudian kita lihat Paulus akhirnya memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang pada saat itu hidup di dalam penyembahan berhala, ya. Coba saya akan membaca untuk kita dari Kisah Para Rasul 17. Saya membaca mulai dari ayat 16, ya. Paulus di Athena, Kisah Para Rasul 17. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, ya, teman-teman tim pelayanannya, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi penuh dengan patung-patung berhala, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 17 dikatakan, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Paulus terus maju dan memberitakan tentang Yesus Kristus, baik kepada orang-orang Yahudi, bahkan sampai ke pasar dia pergi memberitakan Injil kasih karunia, Injil keselamatan, ya. 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros, ya, dan Stoa. Nah, ini adalah orang-orang Yunani, pemikiran orang-orang Yunani, filsafat Yunani, ya, yang disebut dengan Epikuros, golongan Epikuros dan Stoa, bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia, Paulus, adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau filsafat Yunani itu kan berhubungan dengan inkarnasi,
di mana reinkarnasi begitu ya. Jadi manusia itu tidak ada kebangkitan secara tubuh gitu ya. Hanya ada reinkarnasi, berubah wujud lagi. Ya, itu yang mereka percayai. Ya, manusia berubah wujud, bukan kebangkitan. Ya, sedangkan Paulus memberitakan bahwa manusia itu ada kebangkitan tubuh. Ya, karena Yesus yang pernah hidup sebagai manusia, dia benar-benar hidup sesudah mengalami kematian, bangkit pada hari yang ketiga dengan tubuh yang baru. Ya, tapi mereka tidak mempercayai itu, orang-orang Athena ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus ya langsung memberitahukan bahwa ada kebangkitan, ya kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh. Iya, ketika kita percaya ya bahwa Yesus mati menghapuskan segala dosa kita, dan disitulah Roh Kudus dimeteraikan dan roh kita dihidupkan kembali. Jadi sementara kita masih ada dalam tubuh yang lama ini, roh kita sudah berada di dalam kehidupan, roh yang sudah bangkit hidup kembali bersama-sama dengan Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, ada masa di mana nanti akan ada kebangkitan tubuh namanya. Seperti tubuh Yesus Kristus, ya, setiap orang percaya nanti akan mengalami kebangkitan juga. Ya, pada hari di mana Yesus Kristus datang di awan-awan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 19 kita lanjutkan. Lalu mereka ya membawa Paulus menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?" Jadi karena orang-orang di sana mendengar bahwa ini kelihatannya ini ajaran baru ini. Saya belum pernah dengar ini. Gitu ya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Kalian gereja baru ya? Kalian dari mana? Aliran mana? Baru pernah saya dengar Yesus mati hapus segala dosa. Begitu ya kira-kira ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ayat 20, sebab engkau Paulus memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Ya bagus Bapak Ibu Saudara, karena ada suatu sikap untuk mengklarifikasi, ya ingin mendengar bagaimana lengkapnya pemberitaan Paulus itu. Ya bagus, masih bagus sikap mereka ya. Mereka tidak langsung menganiaya Paulus, tapi masih mau membuka telinga mereka untuk mendengarkan keterangan dari Rasul Paulus tentang Injil yang diberitakannya. Ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang selain daripada untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Ya, jadi mereka ada keinginan untuk mengetahui setiap informasi. Ya, kalau ada pengajaran yang baru dianggap baru mereka dengar, mereka mau mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka bukan mau mempercayai, tapi mereka hanya menggaruk telinga mereka aja Bapak Ibu Saudara. Karena telinga mereka itu gatal, ya hanya ingin mendengarkan informasi-informasi apa saja supaya mereka bisa mengolah informasi itu sesuai dengan kepentingan mereka, ya, yaitu untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang terkutuk yang tidak bersumber dari kebenaran. Nah, itulah orang-orang Bapak Ibu Saudara mau mendengar, ya, mereka oh begitu ya, tapi hanya sebatas itu aja, tidak mau mengimani, mempercayai. Oh begitu ya. Oh iya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sudah merupakan menjadi kebiasaan dari manusia zaman dulu. Mereka tidak tergerak hatinya ingin mengetahui lebih jauh tentang kebenaran Injil Kristus, tapi hanya ingin mendengarkan saja. Hanya mereka menggaruk telinga mereka yang gatal dengan berbagai macam informasi, tapi mereka bukan ingin benar-benar membuka hati mereka untuk menerima terang kebenaran Kristus itu. Itu orang-orang di Athena Bapak Ibu Saudara. Karena sudah terlalu banyak
ya, informasi yang menyesatkan, yang menggempur ya telinga, pikiran dan hati mereka, sehingga tidak ada kepekaan, tidak ada suatu keterbukaan hati mereka untuk beradaptasi dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 22 Paulus memberikan suatu penilaian terhadap menjelaskan. Karena diminta untuk menjelaskan, ya harus dijelaskan, jangan takut. Kenapa takut? Apa yang mau ditakuti? Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita hanya takut kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan, jadi kita tidak perlu takut pada mereka. Tapi menghormati manusia sesama itu harus, Bapak Ibu Saudara. Kalau takut tidak. Ya, amin. Ya, bukan manusia itu bukan Tuhan sehingga ditakuti, tapi harus dihormati, ya, dihargai. Nah, Bapak Ibu Saudara, 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, ya, dikasih kesempatan, harus ya dipakai kesempatan itu, dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ya, mereka sangat beribadah. Ya, Paulus mengatakan di Roma 10 ayat 1 sampai 3, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Saudara, kalau dari segi kegiatan sih luar biasa, ya. Kalau dari segi keaktifan luar biasa, nggak ada yang menandingi, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi sayangnya mereka ini, ya, mereka beribadah kepada dewa-dewa tanpa sadar mereka bahwa mereka itu, ya, menjadikan objek yang keliru sebagai sasaran daripada penyembahan mereka. Nah, ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan itu. Mereka menunjukkan, mereka mempersembahkan segala persembahan mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ini satu hal yang sangat ironis. Mestinya orang menyembah Allah yang dikenal, tapi orang-orang ini menyembah Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka tulis begitu, Bapak Ibu Saudara, ya, di tempat penyembahan mereka. Ya, nah saudaraku, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus, Bapak Saudara, mengarahkan supaya mereka mendengarkan dengan baik bahwa berita yang dibawa Paulus ini bukan penyesatan baru, bukan ajaran baru, ya, bukan aliran baru, bukan teori baru, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ini adalah dikatakan apa yang tidak kamu mengerti, yang tidak kamu kenal, tetapi kamu berusaha ingin mengenal, itulah yang kubawa kepadamu. Jadi Paulus ingin mengatakan, kamu jangan jahat kepada saya, ya, kamu jangan menolak apa yang saya beritakan, karena ini adalah demi kebaikanmu, ini adalah untuk masa depanmu, ya. Jadi Paulus katakan begitu pada mereka. 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau dulu waktu di zaman perjanjian lama, di tengah-tengah bangsa Israel ada bait Allah buatan tangan manusia yang dibangun oleh Salomo, di mana Tuhan berdiam di sana sebagai tempat pusat daripada penyembahan, pengenalan akan Allah, akan Elohim, Yahweh yang benar. Tapi sekarang, ya, bukan di gedung-gedung buatan tangan manusia, gedung-gedung yang dibangun oleh tangan manusia Tuhan berdiam tinggal saat ini. Tuhan itu tinggal di dalam hati manusia, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang mendiami hati manusia. Jadi Paulus mengatakan Tuhan itu bukan diproyeksikan di dalam
bangunan-bangunan gedung-gedung, tapi di dalam hati manusia Tuhan itu tinggal. Manusia itulah bait Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus katakan Tuhan itu tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Allah itu kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi jangan salah paham ya, bahwa Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak memerlukan apa-apa yang kita beri, bukan kita yang memberikan kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepada kita yang kita perlukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhanlah yang mempersembahkan dirinya ya di atas kayu salib untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena sesuatu yang dibutuhkan Tuhan makanya kita mendukung pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi karena Tuhan memerintahkan kepada kita, kita harus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, sehingga kita memerlukan persediaan ya, persiapan baik finansial ya, mental kita, pengetahuan kita, dan juga kesehatan kita untuk memberitakan firman Tuhan ya. Jadi semata-mata karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, maka kita mau ya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk kita dipakai melayani Dia. Amin. Bukan karena Tuhan kekurangan sehingga kita melayani Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan mau kita taat kepada kehendak-Nya. Dia mau memakai hidup kita untuk menjadi terang, saluran berkat untuk bisa menyatakan kebaikan-Nya kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di bagian ini kita melihat kepada Rasul Paulus bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa di zamannya dia, di zaman Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti di zaman kita ini juga, begitu banyak orang yang keliru, Bapak Ibu Saudara, ya menggambarkan tentang bagaimana seharusnya menunjukkan pengenalan dan peribadahan ya, penyembahan kepada Yesus dengan segala macam cara yang manusia lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada firman Allah yang menuntun cara yang tepat bagaimana beribadah kepada Tuhan saat ini, beribadah kepada pencipta langit dan bumi, beribadah kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuhnya. Ada cara yang secara rohani, yang rohani, bukan secara cara duniawi, Bapak Ibu Saudara, yang saat ini Allah inginkan supaya kita berkenan di dalam penyembahan kita kepadanya. Ya, kita menyembah Dia, Yesus, di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi bukan mengikuti cara-cara di mana manusia berimajinasi, menciptakan ya segala bentuk-bentuk berhala, patung-patung, segala macam, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, Paulus sudah mengatakan bukan mengarahkan diri kepada objek-objek yang lemah dan miskin, cara roh-roh dunia ya menarik perhatian manusia itu, tapi cara Tuhan Yesus, cara Roh Kudus menarik perhatian manusia adalah kepada kebenarannya melalui firman-Nya yang terus diberitakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita semakin terpesona, ya, kita semakin terpesona kepada deskripsi penggambaran daripada kebenaran ya pribadi Yesus Kristus yang surgawi, yang sangat luar biasa saat ini, memberikan kepada kita gambaran yang sangat jelas bagaimana kita seharusnya hidup, bagaimana kita menyembah Dia, dan bagaimana kita bersikap di dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang memberikan kita gambaran, informasi yang akurat, yang jelas, dan bagaimana hidup kita dengan segala potensi, segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus yang
bisa memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Bapa di surga. Dan dengan demikian hidup ini menjadi sangat berharga. Hidup kita yang ditebus tidak akan sia-sia, tapi dihargai oleh Tuhan. Dan kita mau dibentuk terus diperbaharui dari hari ke hari sesuai dengan kemuliaan Kristus yang surgawi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau kita sampaikan tentang kebenaran ini. Kebenaran kasih karunia Allah ini, bagaimana supaya kita terhindar dari godaan-godaan yang dikatakan roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jangan pernah mau berkompromi sedikit pun ya dengan keinginan-keinginan dunia yang menjauhkan kita dari kebenaran, tapi kita justru harus menjadi pembawa suluh, ya, pembawa terang kebenaran. Dan dengan demikian, ya saudara-saudara dan saya jadilah anak-anak Allah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita cukupkan dulu. Besok pagi kita akan bertemu lagi. Dan Tuhan memberikan segala berkat, kebaikan, kemurahan pada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, salam, selamat pagi. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang sedemikian detail, sedemikian rinci sebagai sumber informasi yang akurat, yang paling akurat bagi kami untuk bisa melihat terang Kristus tentang rencana dan program Tuhan yang begitu indah bagi masa depan kami yang cemerlang, yang sukses di dalam perkenanan-Mu. Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semuanya, saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semua diberkati, berikan kesehatan panjang umur, sehat selalu kami bersama-sama, dan semakin setia kepadamu. Karena kami percaya Engkau menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan. Pemeliharaan kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bu Bet semuanya. Saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ya salam. Ya kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya. Tuhan kita